Hah, baru. Ibu di sini belum ada guru kelas minatnya, Bu. Apa saya mulai dulu atau gimana? Bu Ayunya belum ada. Belum. Oh, sebentar ya Ibu japri dulu. Oh, udah ada Ibu. Cuman baru-baru mau masuk lagi jalan di luar. Oke, alhamdulillah. Enak. Ibu, saya kaget saya urutan pertama padahal saya ngisinya urutan kedua. Waalaikumsalam. Gak apa-apa, udah siap. Hasil Nah, itu. obrolan kemarin kan nulat. Kenapa? Kelihatan kok, udah ada. Ini langsung. Nah, Nunggu Bu Ayu hadir di ruang kelas dulu saja ya. boleh langsung saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wulan yang pada kali ini di kelas 11 ini di semester 2 saya akan mempresentasikan biologi dengan topik genetika untuk kelas minat saya. Nah, kenapa saya ngambil genetika nih? Kenapa saya ngambil biologi? Latar belakangnya sebenarnya simple aja karena saya mau ikut OSN terus saya biar linear. Jadi saya mengambil mengambil kelas minat ini. Jadi sebenarnya kelas minat saya itu membaca buku Campbell satu dan saya rangkum dan saya sudah alhamdulillah sudah selesai baru satu jilid. Dan daripada saya mempresentasikan satu buku akan sangat lama, jadi saya hanya mengambil topik genetika saja dan gak semua topik genetika yang ada di buku juga karena bakal sangat panjang. Dan untuk tujuannya tadi ya untuk belajar OSN biar saya linear aja. Dan untuk manfaat untuk diri saya belajar OSN. Untuk manfaat untuk orang lain sebenarnya yang saya lihat tuh hanya manfaatnya hanya kepada beberapa teman saya kayak Nuri aja kayaknya. Jadi saya seperti mengajak mereka untuk belajar juga. Jadi saya belajar, Nuri melihat, oh Wulan belajar, jadi dia ikut belajar gitu. Memberikan semangat mungkin. Tanpa berlama-lama lagi, masuk aja gitu. Ini untuk anak-anak nih yang punya kakak gitu. Pernah nggak sih diejek, dibully? Kamu tuh anak pungut, beda sendiri gitu. Pernah nggak sih? Oh kalian anak seling ya? Dia anak seling semua jadi sih. Eh, untuk saya sendiri saya pernah dibilang begitu, saya anak pungut karena beda sendiri, padahal saya mirip banget sama bapak. Gitu. Di sini saya mengambil kasus Ben. Ben ini adalah anak anak bungsu. Ini adalah kasus yang saya karang sendiri. Ini dia berbeda sekali dari keluarganya, kakaknya seperti ibu bapaknya sendiri. Dia sipit, botak, telinganya beda sendiri gitu. Kakaknya suka ngebully, kamu beda banget, kamu mah pasti anak pungut. Apakah Ben ini anak pungut atau bahkan anak haram? Sebenarnya Ben ini anak dari mama papahnya, anak kandung karena Ben ini mirip dengan kakeknya. Dan disinilah genetika ada untuk menjelaskan fenomena yang seperti ini. Tapi daripada kita langsung masuk ke teori-teori yang pusing, mending kita santai dulu, kita belajar dulu dari kosakata, hereditas dan variasi. Apa sih hereditas dan variasi itu? Jadi simpelnya hereditas ini adalah pewarisan sifat atau penurunan sifat dari induk kepada anaknya. Induk ini bisa kita bilang sebagai orang tua dan anak ini seperti Ben. Mereka tidak mirip sih, cuman ibu dan bapaknya mewariskan sifat kepada Ben. Lalu apa itu variasi? Variasi ini mungkin biar lebih mudahnya, variasi ini seperti kita anak-anak yang punya kakak adik nih, yang punya saudara. Variasi ini kita dari satu induk, tapi beda-beda. Saya dengan kakak saya beda, saya dengan adik saya beda, tapi kita memiliki gen yang sama dari induk kita gitu. Pokoknya semuanya punya variasinya masing-masing, memiliki keunikannya masing-masing. Itu variasi. Dan ini
Dan ini berlaku untuk organisme seksual. Lalu untuk aseksual seperti apa? Jadi band ini punya peliharaan nih, peliharaannya amuba. Emang band ini rada aneh gitu. Nah, amubanya ini waktu dia melihat amubanya, wah amuba aku tambah banyak. Mereka ini, amuba ini bereproduksi. Amuba ini berkembang biak dengan cara mitosis atau membelah diri. Sehingga hereditasnya atau sehingga satu dan yang lain, sel induk dan sel anak ini sama gennya. Jadi satu ini sel induknya, ini sel anaknya pun mereka 100% sama karena mereka membelah diri, kloningan. Lalu apakah mereka memiliki variasi? Mereka punya variasi, mereka punya variasi jika terjadi mutasi. Nanti mutasi kita akan bahas juga di agak akhir. Sekarang kita masuk ke kromosom dan DNA. Jadi DNA itu apa sih? Ini karena di sini mungkin banyaknya bukan anak MIPA ya, saya akan mencoba menjelaskannya dengan mudah gitu. Jadi DNA ini building block atau kayak Lego gitu. Jadi mereka ini blueprint sehingga kita bisa jadi seperti ini. Jadi DNA itu mengandung kode-kode yang membuat kita terlihat seperti ini, bersifat seperti ini, dan memiliki keunikannya masing-masing karena tiap orang memiliki kode DNA yang beda-beda gitu. Jadi gampangnya DNA ini blueprint. Nah, untuk kromosom sendiri, kromosom ini adalah DNA yang mengeras atau terkondensasi. Kenapa terkondensasi? Karena ini untuk mempermudah saat terjadinya pembelahan sel. Nih, contoh kali kita punya benang ini terurai banyak. Saat kita mau mengambil benang itu, pasti akan ruwet, malah jadi kusut dan jadi jelek gitu. Makanya biasanya kalau kita punya benang, kita biasanya suka lilit kan, biar rapih. Nah ini sama seperti kromosom. Nah sekarang kita masuk yang rada rumit nih, rumusan Mendel. Sebenarnya Mendel ini adalah peneliti, dia sebenarnya dari kimia dan fisika kalau tidak salah. Namun dia berhasil membuat hukum-hukum di dalam biologi. Sebenarnya dia punya beberapa rumusan lagi, tapi saya hanya mengambil yang sering dijelaskan atau sering dipaparkan di kelas. Yang pertama adalah hukum segregasi, dan yang kedua adalah hukum pemilahan bebas. Untuk hukum segregasi ini, dua alel untuk satu karakter terwariskan bersegregasi selama pembentukan gamet-gamet yang berbeda. Untuk hukum pemilihan bebas, setiap alel bersegregasi secara bebas terhadap pasangan alel lain selama pembentukan gamet. Ini penggambarannya seperti ini aja. Jadi saat pembelahan sel, ini ada kromosom dari ibu, kromosom dari ayah, kromosom dari ibu. Mereka berlipat ganda. Jadi yang asalnya cuma satu jadi dua. Sehabis itu di fase selanjutnya mereka ditarik nih sama yang namanya sentriol. Ditarik terus jadi dua sel baru. Jadi dari awalnya satu sel ini menjadi dua sel baru. Tapi ini hanya pembelahan tahap pertama, ada pembelahan tahap kedua. Nah, pembelahan tahap kedua saat sudah menjadi satu sel lagi, mereka membelah lagi nih. Ini nukleusnya pecah, ditarik lagi oleh sentriol, mereka berpisah, akhirnya terbuat lagi jadi seperti ini. Nah, mungkin biar daripada pusing-pusing mikirin seperti ini, kita masuk aja ke kasus. Tadi kan kasusnya Ben, kenapa dia botak sendiri padahal orang tuanya berambut gitu, sangat tebal gitu. Dia botak sendiri ngikutin kakeknya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa kakeknya ini membawa genetik botak. Ibunya tidak membawa genetik botak. Menghasilkan anak ibunya membawa gen bapaknya yang botak dan membawa gen ibunya yang tidak botak. Lalu kenapa ibunya tidak botak gitu? Karena gen botak ini hanya bisa diaktifkan saat memiliki gen cowok, Y. Saat memiliki kromosom cowok. Sehingga ibunya karena bukan cowok, karena saya Y gitu. Saya kan Y, jadi saya tidak botak gitu. Jadi ibunya berambut seperti ibunya.
Ibunya berambut seperti neneknya. Saat ibunya nikah nih dengan bapaknya yang rambutnya tebal gitu, bapaknya membawa gen berambut tebal misalkan. Ibunya membawa genetik bapaknya yang botak. Saat punya anak, dor. Nah, Ben ini punya gen botak dari kakeknya yang dibawa oleh ibunya. Ini tuh berkaitan dengan kromosom seks. Jadi ada yang namanya kromosom yang hanya untuk tubuh, yang namanya autosom, dan ada juga kromosom untuk kelamin yang namanya genosom. Nah, kebotakan ini berkaitan erat dengan kromosom seks, atau bisa kita bilang tautan kromosom seks. Jadi dibawa oleh kromosom seks, kromosom kelamin. Nah, hal ini juga berkaitan dengan kasus poligenik. Apa sih poligenik? Poligenik ini adalah sifat karakteristik yang dikendalikan oleh 2 gen atau lebih. Yang tadi saya bilang, ibunya Ben tidak botak karena ibunya memiliki tidak memiliki kromosom Y, yang artinya ibunya tidak memiliki gen atau tidak memiliki kode untuk mengaktifkan gen kebotakan. Sedangkan Ben memiliki kromosom Y sehingga dia memiliki kode untuk mengaktifkan gen kebotakannya. Nah, Ben ini punya teman. Nama temannya Toli. Nah, Toli ini colorblind. Terus padahal orang tua Toli ini tidak colorblind. Ibunya membawa gen resesif dan bapaknya tidak colorblind. Biasanya kalau anak cewek colorblind itu bapaknya yang colorblind, ibunya enggak. Tapi di sini ibunya yang membawa genetik colorblind, membawa gen resesif, tapi anak ceweknya colorblind gitu. Di sini bisa dibilang, nih di sini gen ibu dan gen ayah menjadi gen X dan Y menjadi laki-laki, ini XY ini laki-laki. Untuk gen yang resesif ini harusnya nampak, jadi harusnya laki-laki yang mendapatkan colorblind, bukan anak cewek. Anak cewek hanya membawa gen itu, bukan menampakkan, bukan menjadi colorblind. Ini tuh berkaitan dengan manifesting heterozygote. Jadi sebelum kita masuk manifesting heterozygote, kita bicarakan dulu tentang inaktivasi kromosom X. Jadi nih, kan cewek punya 2 kromosom X. Mana ini? Cewek punya 2 kromosom X. Cowok cuman punya 1 kromosom X. Nah, kalau gitu, kalau misalkan double X artinya mereka membuat, bisa kita bilang 1X itu 1 protein gitu. Kalau mereka punya 2X artinya double protein dong, 2 protein. Sedangkan yang cowok hanya punya 1 protein karena cuma punya 1X. Makanya tubuh kita nih pinter, biar seimbang XX dengan XY, mereka tuh menginaktivasi 1X. Jadi untuk cewek-cewek nih, kita nih walaupun punya 2 kromosom XX, sama tubuh kita diinaktivasi 1 biar seimbang dengan XY. Gitu. Karena kalau kelebihan XX, nanti bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Nah, di sini biasanya kalau inaktivasi kromosom X, biasanya 50%, jadi gen resesif dan dominan, ini peluangnya 50%. Namun di kasus manifesting heterozygote, di sini gen dominan terinaktivasi sebesar 90%, dan gen resesif yang membawa buta warna terinaktivasi sebesar 10%, sehingga artinya kalau misalkan yang dominan 90% dan yang tidak dominan yang resesif terinaktivasi sebesar 10%, maka yang aktif ini yang dominan adalah 10% dan yang
Resesif 90%. Ingat yang resesif ini adalah buta warna, yang membawa gen buta warna. Sehingga di sini yang dominan lebih kecil daripada resesif yang buta warna. Sehingga artinya yang normal, gen dominan yang membawa mata normal, dan yang gen resesif yang membawa buta warna, itu lebih besar daripada yang normal. Sehingga si Toli ini, anak gadis ini mengalami buta warna, tapi bukan buta warna yang 100%. Ada gangguan saat dia melihat warna aja. Nah, di sini Ben punya teman lagi nih. Nama temennya Kuli. Kuli ini mengidap penyakit sel bulan sabit. Padahal orang tuanya ini gak punya riwayat sakit tidak memiliki riwayat penyakit sel bulan sabit. Ini terjadi, ini sebentar. Sel bulan sabit ini adalah kelainan darah yang terjadi karena adanya mutasi atau keturunan dari orang tuanya. Nah, tapi di sini kan di kasusnya Kuli ini orang tuanya nggak mengidap sama sekali, tidak mengidap sakit sel bulan sabit ini. Sehingga, sel bulan sabit itu kan harusnya darah itu berbentuk bulat ya, bukan bulat sih, cekung dikit seperti donat gitu. Tapi kalau sel bulan sabit, bentuknya bulan sabit. Dan bentuk ini bisa membuat pembuluh darah kita macet atau menyumbat pembuluh darah. Bisa sampai merusak organ. Nah, di kasus Kuli ini seperti tadi saya bilang, bapak ibunya sehat-sehat aja kok, nggak bawa penyakit sel bulan sabit lah. Terus kenapa Kuli ini jadi punya penyakit sel bulan sabit? Di sini ada yang namanya mutasi. Di sini tuh mutasi sangat langka. Tapi gak apa-apa, saya masukin aja karena saya mau. Nah, Kuli ini mendapatkan mutasi pada genetik darahnya. Jadi yang harusnya, saya lupa. Jadi yang harusnya kita bilang harusnya membuat asam amino X, dia malah membuat asam amino Val, kalau tidak salah. Sehingga menyebabkan kode genetik, kode untuk membuat sel darah bulat menjadi sel darah bulan sabit. Seperti itu. Ya, sekarang ke kekuatan dan kekelemahan. Kekuatan saya berani mencoba hal baru. Saya memiliki durability untuk belajar yang cukup baik menurut saya. Karena saya bisa duduk di meja belajar saya dari pagi hingga malam. Dan saya memiliki curiosity atau keingintahuan yang cukup bagus juga. Dan saya selalu mencoba untuk menjalani semua hal hingga tuntas, insya Allah. Untuk kekurangan, saya suka jadi idealis, yang benar-benar idealis. Jadi saya suka nge-push diri saya untuk mendapatkan yang saya mau, dan itu tidak sehat. Habis itu saya mudah menangis. Mungkin sering sama Pak Isan diejek-ejek karena saya suka nangis. Terus saya juga sulit paham. Saya kalau orang lain baca 1 kali bisa nangkep, saya butuh 10 kali mungkin untuk nangkep. Habis itu saya gak bisa fokus pada satu hal. Saya bisanya fokus pada satu hal, maaf itu typo dikit. Saya hanya bisa fokus pada satu hal, jadi saat saya harus menangani ini, saya overwhelmed dan pada akhirnya saya stres. Dan untuk yang terakhir saya mudah terdistract, jadi saya misalkan saya belum lock on nih, belum fokus, maksudnya baru duduk begini di meja belajar saya, baru buka buku, ada kucing, saya langsung main kucing gitu, jadi saya mudah terdistract. Sebenarnya di sini ada keluhan, ada sedikit curhatan saya kepada sekolah, kalau boleh mungkin saya ini jadi kalau karena diperbolehkan sama Ibu Ayu, saya akan menyampaikan keluhan saya. Di sini jadi salah. Karena di hide. Jadi sebenarnya tuh
saya merasa saya mendapatkan di sekolah ini terlalu banyak memberikan tugas, terutama untuk anak-anak MIPA gitu. Saya lelah. Disuarakan ya. Jadi gak tahu ya untuk peminatan MIP sama Senba saya kurang tahu seperti apa, tapi di MIPA nih kayak baru masuk sekali tugas, baru masuk sekali tugas gitu. Dan kan di sini tuh KBM-nya full day ya. Jadi saya pulang sekolah bantu ibu tugas gitu. Dan di sini tuh yang saya susah itu karena saya disleksik. Saya memiliki kesulitan belajar, jadi misalkan orang lain yang seperti tadi baca sekali buku, baca sekali langsung paham. Saya butuh 2 sampai 5 10 kali bahkan untuk memahami sebuah buku. Jadi saya merasa jadwal belajar saya kalau ada tugas itu diambil. Jadi saya rada overwhelmed gitu untuk memanage waktu saya. Saya harus seperti ini, saya harus seperti ini gitu. Dan ya saya lelah aja sampai. Soalnya kemarin juga kan ada yang pramuka itu, yang kemarin pramuka sampai jam berapa ya? Jam 5 ya? Jam 5 atau jam 4 gitu. Saya pulang ke rumah, bantu ibu, terus saya tugas. Terus saya awalnya targetin tugas kerjain 2 jam. Lebih dari 2 jam karena saya kesusahan, kesulitan lebih dari 2 jam. Terus saya besoknya harus belajar, harus review buat bahasa Inggris, buat kimia, buat biologi, buat fisika, dan saya keteteran. Makanya mungkin hari Kamis kemarin saya gak masuk gara-gara saya terlalu nge-push diri saya gak tidur, saya belajar, saya baca ini itu, terus akhirnya pagi jadi menurut saya tolong kurangin tugasnya. saya kecapean. Karena saya ngasih tahu ini karena saya tahu bukan cuma saya doang yang merasa kesulitan untuk nge-catch up tugas-tugas ini. Saya ngeliat beberapa teman saya seperti Sofi yang ada di kelas sebelah, yang ada di kelas 11 itu juga kemarin tidak masuk gara-gara dia begadang, terus pagi dia dia sakit karena dia begadang, habis itu juga Rifki gak masuk juga karena ngerjain tugas. Jadi Agam juga. Jadi saya sebenarnya menyuarakan ini karena saya merasa beberapa teman saya juga keteteran. Sebenarnya saya cuma ngeliat Nuri, habis itu ngeliat saya sendiri, ngeliat Arifa gitu. Tapi ternyata yang cowok-cowok juga merasakan hal yang sama ya. Jadi ini keluhan saya untuk ke sekolah. Mohon kurangi sedikit untuk anak-anak MIPA. Ya. Terima kasih. Selesai. Ya, terima kasih Wulan sudah mempresentasikan dengan sangat baik. Saya langsung naksir kamu jadi guru SMA aja. Karena kamu canggih dalam merangkum materi ya, dan menyampaikan dengan menarik dan sangat jelas. Dengan gambar-gambar video yang jelas. Dan kalau saya baca hasil buahmu kan kamu dulu waktu semester 10 ya saya tanya. Jadi apa? Salah satunya kamu pengen jadi guru atau dosen gitu kan. Itu cita-citamu. Saya pikir itu modal kamu yang sangat baik ya. Kamu bisa merangkum dengan sangat hal yang kompleks kamu bisa merangkum dengan simple, mudah untuk diterima. Menyenangkan, happy yang dengar. Gitu, itu kekuatanmu. Bagus juga kalau kamu sudah bisa merefleksi bahwa kamu memang cocok nih jadi guru atau dosen. Dari buku setebal itu memang hanya 1 bab ya, tapi kamu merangkumnya dalam waktu berapa menit? 18 menit kamu menyampaikan, nggak terlalu melebar, tapi cukup dalam. Itu kekuatan menurut saya bagi kamu. Terima kasih Bu. Kalau dari saya itu, Bu Selin silahkan. Ibu. Alhamdulillah, terima kasih Bu Ayu. Wulan, dari semua yang Wulan sampaikan, Ibu paling suka ilustrasinya. Jadi Wulan itu mengkombinasikan kemampuan gambar Wulan yang cukup konsisten dari SMP ya Bu Ayu ya. Dari SMP Wulan itu selalu menyertakan gambar-gambar hasil ilustrasi tangan Wulan sendiri gitu. Nah, tapi ada sedikit masukan tentang amuba tadi, coba ya. Ada beberapa typo juga. Amuba itu amitosis atau mitosis, Nak? Oh iya Bu, Lalu itu
Amuba itu Amitosis. apa bedanya amitosis sama mitosis? Amitosis, mitosis, aduh saya lupa. Ibu saya Amitosis lupa, artinya saya ngeblank. sudah melalui apa? Udah Saya ntar dulu ya. Sudah ngeblank. melalui tahapan yang profase, metafase, anafase. Amuba itu amitosis. Nah, dia kan pembelahan biner ya. Jadi bukan. Nah, ini nih. Amuba itu bukan mitosis tapi amitosis. Iya, Mitosis mah saya misalnya lupa. ya sel kulitnya ulan, sel rambutnya ulan yang bukan sel ini ya, yang bukan Iya. saat di apa? Lalu ini kemarin tuh waktu pas hasil eh yang bimbingan terakhir Ulan tuh bilangnya mau beberapa konsep ya. Iya Tapi Ibu, ternyata Ulan kemarin tuh bo- saya nyoba beberapa konsep kan, terus lebih dari 20 menit. Jadi akhirnya saya Oke, jadi ini masukinnya, ya, tujuannya untuk oke oke untuk merangkum ya. iya. Oke. Di sini Bu Rini sebagai pembimbing Wulan juga. Bu Rini pembimbing Mariam. Oh, pembimbing Mariam. Oke, oke. Ya. Kalau gitu Ibu mau tanya satu lagi tentang ini, Nak. Tentang tadi yang ini, buta warna. Coba lihat. Mau Ulan jelaskan tadi ada yang Ulan kurang detail tentang perbedaan antara homozigot, heterozigot, dominan resesif. Nah, Oh itu. iya, Mm. kalau Ini yang tuh ibu, Ulan, coba nanti next time ya ini masukkan. Ini ilustrasi yang keren, tapi Ulan tuliskan yang mana yang menjadi eh, ininya fenotipenya adalah buta warna. Di yang mana gitu. Nggak ada penandanya ya. Buta warna itu dia terpaut pada kromosom apa? sama-sama X. Dia terpaut pada kromosom X. Artinya seorang laki-laki itu nggak punya epitopnya, nggak Hmm, punya gen penutupnya. ya, Artinya kalau dia ada gen yang buta warna, dia otomatis langsung ya. muncul. Oke, bedakan ini sama yang satunya sickle cell. Apa Bu? Tadi Yang sickle cell, sickle, oh maaf, yang talasemia bulan sabit. sickle cell. Nah, sickle Ada, cell ada. anemia. Ya. Sickle cell anemia itu ini udah bagus ya sickle cell anemia. Cuman ilustrasinya a a a, a. Apa bedanya? Iya, Tapi udah bener ini ya tuh valid jadi ya. jadi kan saya kurangin kan yang Mm-mm. awalnya 20 menit tuh akhirnya saya jadiin genetika aja gitu. Nah, terus tiba-tiba kanva saya nge-crash. Habis itu dia bilang Oke. gak bisa masukin gambar lagi. Jadi saya simplifikasi tadi soalnya ini beberapa menit sebelum eh, presentasi jadi saya panik terus saya oh udah S gitu. Oke. AA atau anemia. Oke, tapi mungkin untuk nextnya ya anemia sel sabit itu kan dia mutasi titik ya. Dia Iya, beda satu kodon kode. sehingga nanti hasilnya betul tadi menjadi valin. Harusnya apa? Harusnya asam glutamat. Oh Oke, iya, sudah glutamat saya bagus lupa tadi. selebihnya. Ada Ya, yang kelupaan nggak ngasih ininya Bu Ayu? Ada yang kelupaan nggak ngasih power presentasinya ke saya? sih. Nah itu distraktnya Ulan, Ulan. Ulan sudah keren. Ilustrasinya Ibu paling suka. Ibu, Tapi ini Ulan saya lupa. maaf saya mau nggak ngejelasin kenapa saya lupa. Jadi tuh kemarin kan saya janjinya Minggu, terus saya Mm-mm. Sabtunya les. Di les itu saya bawa buku Campbell ini dengan catatan-catatan saya buat OSN itu kan. Terus saya Mm-mm. ingat, oh iya saya harus mengirimkan ini ke Bu Selin. Akhirnya saya foto-foto pakai tab saya terus saya masukin drive. Habis itu saya masukin drive juga si link ini. Hmm? Terus waktu pulang dari les saya mikirnya, oh saya udah memberikan kepada Bu Selin. Oh, sudah Terus difoto gitu ya. iya, terus waktu kemarin Selasa saya ingat, oh Hasar apa minggu ini saya akan presentasi. Saya harus nyiapin. Terus waktu saya lihat drive-nya nggak ada karena ternyata waktu itu saya nggak pakai wifi, jadi dia nggak ke upload Oh, nggak ke di save. Oh, nggak jadi ke harus save terus. Terus saya tadi waktu malamnya saya panik. Terus panik saya nggak bisa mikir terus akhirnya ya begitu. sakit kemarin ya karena panik. Oke, oke. Tes Oke, tes. terima kasih Wulan. Itu saja dari saya Bu Ayu. Hatur nuhun. Semangat Wulan. Jangan sakit sering-sering ya. Iya ibu. Assalamualaikum.
Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf banyak salah kata dan kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah nggak usah dimatiin ya. Nggak usah dimatiin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan kelas minat saya produk kelas minat saya di semester ini, yaitu saya menulis jurnal, menulis hal-hal yang saya pelajari dalam dua bidang yang saya minati, yaitu mikrobiologi dan teknik pangan dalam sebuah jurnal. Mengapa saya memilih untuk menulis jurnal ini? Tujuan utamanya yaitu untuk mengetahui apakah kedua bidang ini menjadi minat saya. Apakah setelah saya mempelajari kedua bidang ini lebih dalam, minat saya tetap ada atau justru menghilang, berkurang, atau bahkan bertambah. Begitu. Ya, hipotesis saya, sebelum saya mempelajari ini, ya, minat saya akan tetap ada dan bertambah. Setelah saya mempelajarinya cukup dalam, ya sejauh yang saya pelajari, saya masih minat terhadap kedua bidang ini. Di sini, di buku ini, di jurnal ini, saya menuliskan apa-apa yang saya telusuri, yang saya cari mengenai bidang mikrobiologi dan teknik pangan. Masing-masing saya tuliskan apa pengertiannya dan apa cabang ilmunya secara terpisah. Jadi di halaman ini, halaman depannya saya tulis mengenai mikrobiologi, kemudian di halaman belakangnya saya tulis mengenai teknik pangan ini. Oke, baik.
untuk membantu pemahaman saya mengenai kedua bidang ini, karena saya tahu bahwa kedua bidang ini juga saling berkaitan, saya melakukan praktikum, yaitu membuat tahu dari kacang hijau. Saya membuat tahu dari kacang hijau. Sejauh ini saya sudah melakukan 2 praktikum. 2 praktikum dengan mengapa saya melakukan praktikum ini? Kenapa saya bikin tahu? Kenapa harus tahu? Sebetulnya saya mencari masalah pangan di Indonesia mengenai tahu. Ternyata sebagian besar tahu di Indonesia itu masih impor. Kedelainya itu sebagian besar dari industri dan pengusaha tahu di Indonesia itu masih impor. Kemudian saya mencari adakah bahan alternatif yang bisa digunakan yang kita tidak harus impor. Saya menemukan kacang hijau. Sebetulnya ada yang impor juga, namun sebagian besar bisa diproduksi sendiri dan bahkan kita bisa sampai ekspor ke Cina. Di sini proses pembuatan tahu, saya melakukan perendaman pada praktikum pertama, saya melakukan perendaman selama 8 sampai 12 jam, yang tujuannya untuk melunakkan kulit kacang hijau yang keras. Kemudian setelah perendaman itu, saya menghaluskannya dengan menggunakan blender yang dicampur dengan air. Nah, sebetulnya pada praktikum pertama ini saya salah urutan dalam pemrosesan. Jadi yang harusnya setelah penghalusan itu disaring, diambil saripati dari kacang hijaunya, yang kemudian itu saripatinya itu dipanaskan. Namun di sini saya kebalik, saya memanaskan dulu kacang hijau yang sudah di blender itu, sehingga ketika dimasak itu jadi bubur. Jadi bubur dan terlalu kental. Kemudian saya tambah air supaya dia lebih cair. Akhirnya terbentuk 2 adonan. Nah dari situ saya baru disaring. Jadi yang disaring tuh kacang hijau yang sudah jadi bubur. Jadi saringannya bubur, bukan hasil penghalusannya. Begitu, itu di praktikum pertama. Namun di praktikum kedua, akhirnya saya menyaring kacang hijau yang sudah dihaluskan itu, kemudian baru dipanaskan. Dan ketika dipanaskan terjadi masalah baru lagi. Di dasar kompornya itu, di dasar pancinya itu yang dipanaskan ada gumpalan-gumpalan yang sepertinya saya berhipotesis itu adalah bubur yang menggumpal. Oke. Dari kedua praktikum, saya menyimpulkan bahwa seharusnya supaya kacang hijau ini tidak menjadi bubur, saya harus memilih kain peralatan yang
lebih sesuai, karena saya menduga bahwa gumpalan-gumpalan itu diakibatkan karena penyaringannya yang kurang. Jadi kain saring saya terlalu besar rongganya sehingga masih ada ampas kacang hijau yang terlarut ke dalam sari-sarinya, begitu. Sehingga akhirnya ketika saya menambahkan koagulan atau di sini yang saya pakai bahan penggumpal atau koagulan yang saya pakai itu GDL, gluconodeltalactone. Itu ketika koagulasi tidak terjadi karena masih ada ampas kacang hijau di dalamnya. Gitu. Jadi ketika saya cetak itu terlalu lembek tahunya. Begitu. Nah, dari proses dari praktikum ini ada limbah pastinya, limbah ampas tahunya dan air dari proses penyaringan dan pencetakan yang saya lakukan. Di sini saya memanfaatkan ampas tahu sebagai kompos, pupuk kompos yang difermentasikan dengan EM4 ya. EM4 ini singkatan dari Effective Microorganism for ya, atau bisa digunakan alternatif lain selain EM4 ini, ekoenzim gitu. Ya. Di sini saya ini sebetulnya bukan bukan ampas tahu yang sudah saya fermentasikan, karena saya ingin mencoba bagaimana jika ampas tahu kacang hijau ini diberikan langsung ke tanaman. Apakah tanaman ini bertumbuh dengan baik atau justru malah tumbuh jamur? Dan setelah saya searching, saya cari seharusnya ampas tahu ini dikeringkan dahulu, ditambahkan dengan bahan-bahan lainnya yang kemudian dicampur dengan EM4 tadi, begitu. Baik, dari sini saya menyadari bahwa saya masih kurang ya dalam manajemen waktu. Ini saya juga masih berusaha agar saya dapat memanage waktu saya dengan baik, karena kalau tidak di manage dengan baik saya juga keteteran. Meski demikian, saya menikmati proses pembuatan tahu kacang hijau ini, meskipun akhirnya produk itu saya makan sendiri, saya habiskan sendiri gitu. Dan tapi meski saya tuh sebetulnya ingin mengujikan produk ini ke teman-teman, namun saya merasa tidak pantas sepertinya kalau saya bagikan produk gagal ini gitu. Jadi saya kasih ke adik saya, dan adik saya ternyata suka, meskipun lebih suka dicemil, bukan dipakai nasi. Ya begitu. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Kesempatan pertama guru pembimbingnya dulu deh. Bu Rini, silahkan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu Ayu atas kesempatannya. Mariam, assalamualaikum. Apa kabar? Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah baik. Bisa kembalikan ke slide awal. Kenapa? Bisa dikembalikan ke slide awal.
Ya, Slide. ya. Kita ngobrol kurang banyak sebetulnya ya. Ibu pengennya Iya. setiap minggu mungkin ini ya. Satu hal ini teknologi pangan ya, jadi bukan teknik pangan. Itu a little Iya. bit different, tapi ada sih kaitannya ya. Eh, Ibu seneng banget ya ngobrol sama Mariam, soalnya kelihatan banget minatnya kuat gitu ya untuk mengetahui banyak hal terkait teknologi pangan dan mikrobiologi yang jelas nggak bisa lepas dari teknologi pangan. Kemudian Ibu senang tahunya jadi ya, despite mungkin tidak sempurna. Nah juga first trial ya. Ini penelitian pertama untuk seorang Mariam dan Ibu sangat appreciate ya. For the hard work, time managementnya juga not bad ya buat anak SMA yang overload dengan kerjaan dan PR-PR-nya. Bisa lihat gambar-gambar tahapan proses pembuatan tahu ini. Ya, ini ada eksperimen pertama ya, direndam, dihaluskan. Ini sebenarnya bisa kulitnya nggak usah dipakai kalau pengen tahunya jadi benar-benar putih ya. Jadi bisa dialkalin kulitnya dilepas dulu. Kedelai juga sebenarnya banyak yang kulitnya dilepas dulu untuk bikin tahu ya. Kemudian dihaluskan, sebenarnya ya dihaluskan, kemudian disaring dulu baru direbus tuh ya harusnya. Cuman ada tahap yang ketuker ya waktu di Iya. awal ya. Iya. Ya, ini lebih ideal lagi kalau pakai pH meter ya. Ada pH meter yang apa ya bisa dijual apa dibeli di marketplace itu bisa ngukur pH saat pembuatan tahunya karena ini ngaruh banget dengan penggumpalannya. Oh, ya. Iya, jadi ada namanya trik isoelektrik dari kacang hijau di sini ya. Dan untuk bisa penggumpalannya sempurna, dia harus sampai ke pH tersebut. Nanti kalau kita ngobrol lebih banyak, ideal ya. Soalnya kedelai dengan kacang apa hijau juga ada perbedaan, walaupun mungkin bedanya tipis ya. Ya. Kalau susu itu dia menggumpal di 4,5, kalau di kacang kedelai dan kacang hijau mungkin di sekitar pH 5 ya. Mungkin ideal jadi penggumpalannya bisa bagus, jadi nggak hancur. Bisa lihat tahu yang udah jadinya. Ada foto yang lebih jelas. Ini agak hijau ya bubuknya ya. Iya. Ini bisa bisa tanpa kulit, tapi kulitnya juga punya nilai tambah sebetulnya. Ini cuman kadang pasar inginnya tahu itu putih gitu ya. Jadi ada opsi itu loh kalau pengen dengan kulit bisa, dengan ini bisa. Ini sari kacang hijau setelah dipanaskan. Terus jadi tahu Iya. gimana? Ini pakai kain saringnya kain saring apa ya? Oh, kayaknya pori-porinya masih gede ya. Iya. Jadi Ibu senang banget kamu bikinnya di rumah ini. Saya Bisa bikin konten Mariam ini. Bisa diperlihatkan pas tahunya udah jadi. oh oh tahu yang sudah jadi Ada belum tadi saya foto, gambar tidak sempat saya sedikit. foto. Ada sedikit, coba setelah ini kayaknya slide-nya. Suara Ibu terdengar? Iya, hasil jadi tahunya belum saya foto. Coba slide setelah ini. Tadi asa melihat. Mau dibuka baju. Koagulan, proporsinya udah kamu pakai sesuai. Proporsinya udah dipakai sesuai dengan Oh iya. GDL ya. Ya. Ini banyak butiran hijaunya. Oke, koagulasi. Pas kamu tambah GDL di suhu berapa? Setelah mendidih itu Langsung saya ditambah. tunggu beberapa menit karena saya aduk dulu. Ya, tapi harusnya diukur temperaturnya. Iya. Jadi Saya ya, punya saat termometer di rumah, cuman termometer masak, kurang yang panjang itu. ya yang banyak yang besi. Ya. Iya. Ya. Cuman apa berubah-berubah gitu. Kayaknya ada yang salah, jadi susah juga. Ya dalam teknologi pangan memang kita sangat bergantung ya dengan tools yang kita pakai, dengan suhu, dengan durasi, tentu tahapan yang nggak boleh ketukar. Terus juga trial ya, yang harus berkali-kali. Emang 2 kali itu mungkin hitungannya
sedikit ya. Kalau kita Iya. mau trial gitu di lab itu ya bisa beberapa belas kali. Jadi kegagalan itu wajar, jadi jangan sampai kecewa. Tapi jadinya seneng ya pas bikin, tahu gagalnya pas kita jadi lebih puas. Ini koagulasi, ada gambar setelah ini nggak? Tadi seperti melihat gambar lain setelah ini bisa tampilkan? Ini yang di dalam plastik ini udah jadi tahunya, Itu yang yang di wadah oranye. itu pas baru awal banget dicetak. Agak hijau berarti ya? Iya, Mm. Kalau ini dikasih garam nggak dalam prosesnya? oh enggak. Oke, rasanya gimana, Mariam? Mirip Rasanya tahu biasa, tahu kedelai nggak? lebih lembek Lembek, dan oke. Saring dulu. masih ada tekstur bulir-bulirnya. Terus Oke. baunya jelas berbeda dari kedelai, bau kacang hijau. Terus Enak yang mana? enak kedelai. Harusnya bisa plain ya, atau nggak punya rasa sendiri, nanti bisa diatur ini. Terus Iya. apa lagi? eh Apa ya? Mungkin Ada karena gurih-gurihnya nggak? Gurih-gurihnya oh, kayak tahu. gurihnya ada dari tepung yang saya pakai. Oh, kamu pakai tepung? Iya pakai Bu. Tepung Karena apa? kalau nggak dipakein tepung, Nggak jadi. dia apa hancur pas digoreng. Oh, jadi tahunya kamu goreng. Iya, Tahu sebelum kamu makan tuh digoreng, bukan tahu kukus atau rebus. digoreng. Kita kayaknya harus eksperimen bareng deh ini, Mariam. Ibu jadinya kurios juga nih dengan apa pengalaman-pengalaman Mariam ya saat bikin tahu Iya. kacang hijau ini. Tapi perasaan kamu gimana saat Seneng, ngerjainnya? seneng Seneng? ketagihan bikin tahu. Ketagihan trial lagi ya? Iya, belum dapat hasil yang pas buat saya. Jadi saya Iya. penasaran nanti mau coba lagi. Ya. Untuk apa pemirsa yang lain ya sini, ini ide Mariam pure ya. Jadi memang Mariam punya ketertarikan yang sangat tinggi ya terkait produk-produk dari apa bahan lokal yang bernilai nutrisi tinggi. Yang dalam hal ini saya cuma bantu mengarahkan. Coba ini pure minatnya Mariam, dan kalau memang ini ntar bisa disempurnakannya tahunya, saya rasa ini produk yang bisa sangat komersil gitu. Karena uh, saya pribadi yakin rasanya kan harusnya lebih enak dari tahu kedelai. Kalau tekstur sangat bisa dimodify ya, dari mulai yang sehalus tahu sutra sampai sekenyal tahu yunyi, itu bisa bisa banget dengan modifikasi proses ya. Begitu Mariam. Iya, Ibu. Terima kasih. Oke, makasih Bu Rini. Ya, sama-sama. Ya, kalau dari Ibu catatannya begini, Mariam harus lebih memperhatikan tahapan-tahapan, ya kalau ini percobaan ya, percobaan Iya, iya. ilmiahnya gitu. Karena juga kalau apa ya, langkah-langkah ilmiah itu kan sangat ketat ya. Iya. Jadi nggak boleh diabaikan tuh, nanti jadinya semuanya mau itu di ilmu alam, mau itu di ilmu sosial gitu kan. Ibu di ekonomi misalnya. Kalau ibu abaikan langkah-langkah ilmiahnya, itu berantakan tuh. Kalau lagi urus perusahaan hancur tuh perusahaannya gitu. Jadi penting sekali untuk memperhatikan semua langkah ilmiah. Satu persatu, pelan-pelan lakukan gitu dengan baik. Jadi kalau ini adalah sekolah gitu, kalian memang dididik untuk mengetahui dengan sangat baik metode berpikir ilmiah, ya dilakukan dengan sangat hati-hati. Karena ini waktunya memang waktunya belajar ya. Gitu. Jadi kalau emang kata Bu Rini tadi harus diukur tuh. Kalau gagal hold dulu, tanya Bu Rini, kok nggak bisa sih saya ngukur ganti-ganti, kenapa? Nah jangan dilanjutin dulu, ulang lagi gitu. Jadi kita menghargai kok semua percobaan, misalnya baru setengah juga nggak masalah, nggak usah jadi gitu. Kalau dari gagal pun apa yang direfleksikan dari kegagalan tersebut itu harus ada. Iya. Dan diulang lagi dengan lebih baik gitu. Itu yang penting kan pembelajarannya. Gitu ya. Ya. Nah, itu catatan dari Ibu, lebih memperhatikan aja tahapan ilmiahnya ya. Terima kasih Bu. Oke, boleh tutup? Ada siapa? Oh, ada
Bu Sri ya, pembimbing kedua ya. Oke, silakan. Waktu kita memang sudah lebih 10 menit ya. Sudah harusnya 10.39 ke Rido. Boleh, orang tua ada nggak? Ada Ibu. Oh, ada Ibu. Berarti 2 ya yang kita tunggu, dari Bu Sri dan dari Ibu. Oke, silakan. Yang kompos tadi. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Mariam, terima kasih, bagus sekali ya. Semangat mau melakukan percobaan-percobaan dan tidak menyerah gitu ya. Udah gitu percobaannya nyambung lagi ya, tidak hanya pembuat tahunya sampai ke pemanfaatan komposnya ya. Tadi menggunakan IM4 ya. Yang Mariam gunakan tuh apa? Komposnya itu diolah langsung diaplikasikan ke tanaman gitu. Iya. Oh. Ya, Ibu hanya memberitahu kan kalau yang namanya ini bahan-bahan organik ya, ampas tahu itu dia tuh belum mengalami kalau misalnya kita kasih IM4 tujuannya tuh untuk apa? Supaya Bahan organiknya bahan organiknya terurai gitu ya, sehingga mudah diserap oleh tanaman. Nah kalau misalnya si komposnya ini kita langsung aplikasikan ke tanaman ya, otomatis dia itu belum terurai tapi sudah dikasih E4 kan ya. Nah dia akan mengalami proses fermentasi itu ya, ada fermentasi. Itu fermentasinya otomatis akan terjadi di situ. Nah itu Mariam pernah bikin roti nggak? roti. Pernah belum ya? Nah kalau bikin roti itu kalau dipegang tuh kan rasanya hangat ya. Nah itu juga sama, kalau terjadi proses fermentasi itu akan menghasilkan panas. Nah itu panasnya sekedar info aja buat Mariam pelajari ya. Panasnya itu akan berpengaruh ke tumbuhan, ke akarnya, bisa terbakar tanamannya. Yaitu info. Satu lagi saran, coba Mariam bandingkan ya komposisi gizi kedelai dan kacang hijau, kemudian harganya. Mahalan kacang hijau kan ya? Iya. Berarti kalau misalnya Mariam bikin ini berarti untuk pasar menengah ke atas ya? Iya. Soalnya harganya mahal. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Terima kasih Bu. boleh sedikit tambahan untuk Mariam. Ini Ya, boleh. ampas Silakan. tahu ya, ampas tahu masih tinggi proteinnya dan itu bisa banget dipakai buat bahan bikin kue sebetulnya. Sekarang ada pembuatan kue banyak yang pakai tepung ampas tahu. Jadi mungkin bisa dijadikan makanan dulu sebelum dijadikan pupuk sini. Pupuk ya. Baik Ibu. Terima kasih. Oke. Ibu ada? Mungkin singkat saja dari orang tua. Oh, nggak ada. Oke. Ini udah lewat 21 menit. Harusnya sudah Fauzan. Iya. Ya, boleh ditutup. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas salah kata dan perbuatan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Pada kesempatan kelas minat semester ini, izinkan saya, Muhammad Fauzar Rasendria Gunardi, mempresentasikan hasil kelas minat saya, yaitu Internet of Things atau IoT. Latar belakangnya saya memilih kelas ini karena saya ingin menguji pemahaman saya tentang perkembangan teknologi yang masih digunakan hingga saat ini. Kemudian saya ingin menguji apakah ini termasuk minat saya untuk kuliah ke depannya. Kemudian salah satu alasannya lagi, saya terinspirasi dari film anime kesukaan saya, Detektif Conan. Di film itu menceritakan tentang dampak negatifnya dari IoT bagi smart city. Iya Pak. Pertanyaan terbesar saya, bagaimana Internet of Things ini memungkinkan berbagai perangkat saling terhubung dan bekerja secara otomatis dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan saya memahami IoT ini adalah yang pertama untuk memahami konsep dasar dan perkembangan Internet of Things atau IoT itu sendiri. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui cara kerja dan komponen penyusun IoT. Ketiga, memahami penerapan serta kelebihan dan kekurangan IoT dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya yang pertama untuk diri sendiri, menambah wawasan tentang teknologi IoT dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian memahami peran IoT dalam mempermudah aktivitas manusia di kehidupan sehari-hari. Kemudian mengetahui perkembangan teknologi digital di era modern. Kemudian untuk orang lain memberikan informasi tentang manfaat IoT dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian membantu memahami peran IoT yang dapat mempermudah aktivitas manusia. Kemudian meningkatkan kesadaran penggunaan teknologi secara efektif. Termasuk Internet of Things-nya. Udah latar belakang tadi. Yang pertama, definisi IoT. IoT adalah konsep teknologi yang menghubungkan antara perangkat fisik ke internet, sehingga perangkat fisik ini dapat mengumpulkan, mengirimkan, dan memproses data serta bekerja secara otomatis atau dikendalikan dari jarak jauh. Kemudian mengapa IoT ini penting? Pertama, karena mempermudah pekerjaan manusia. Yang kedua, meningkatkan efisiensi waktu karena IoT ini otomatis. Yang ketiga, memungkinkan kontrol dari jarak jauh melalui aplikasi atau website. Kemudian membantu pengambilan keputusan berbasis data. Yang kelima, mendukung teknologi masa depan. Sejarah singkatnya, jadi IoT ini cikal bakalnya dimulai dari tahun 1980 di sebuah universitas Carnegie Mellon itu menemukan mesin penjual minuman cola gitu yang dapat mengirimkan informasi stok, suhu melalui jaringan komputer ke komputer saat itu. Salah satu perusahaan yang mendukungnya adalah IBM. IBM itu apa ya? Pada tahun 1990-an itu ada seorang peneliti John Romkey membuat pembangkang roti yang dapat dikendalikan atau ya dipantau melalui internet sebagai contoh awal perangkat rumah tangga. Awalnya dari pembangkang roti yang dapat dihubungkan jaringan. Cikal bakal kedua. Oke. Kemudian di tahun 1999 sampai 2000 itu IoT diperkenalkan oleh Kevin Ashton melalui jaringan teknologi RFID, yaitu Radio Frequency Identity.
RFID ini menggunakan gelombang radio untuk menangkap data. Kemudian perkembangan teknologi sensor dan RFID mulai mendukung komunikasi antar perangkat secara otomatis. Nah, kemudian di tahun 2005 PBB bagian ITU atau Badan Khusus Bagian International Telecommunication Union itu mempublikasikan laporan yang mendorong perkembangan teknologi IoT secara global, dan perusahaan mendukungnya adalah Intel. Kemudian di tahun 2008 sampai 2010 jumlah perangkat yang terhubung internet mulai melebihi jumlah manusia di dunia, menandai awal perkembangan IoT secara luas dan masif. Kemudian cloud computing dan smartphone mulai mempercepat penerapan IoT dalam kehidupan sehari-hari. Tahun 2015 sampai saat ini IoT berkembang pesat pada bidang smart home, smart city, smart health, dan industri. IoT juga berkembang semakin maju dengan dukungan AI, big data, dan jaringan 4G serta 5G. Dan perusahaan yang mendukung hingga saat ini adalah Google dan Amazon. Oke. Karakteristik dari IoT. Yang pertama yaitu connectivity. IoT dapat saling terhubung melalui internet untuk bertukar data dengan perangkat lain. Kemudian ada sensing. IoT ini menggunakan sensor untuk mengumpulkan data dari lingkungan sekitarnya, kemudian diubah menjadi data digital. Kemudian karakteristik ketiga yaitu intelligent. Perangkat IoT mampu memproses data dan mengambil keputusan secara otomatis. Kemudian yang ketiga automation, yaitu bekerja secara otomatis tanpa harus dikontrol oleh manusia, tanpa harus ada campur tangan manusia. Kemudian ada real time monitoring, yaitu pemantauan secara langsung melalui aplikasi atau website. Kemudian komponen IoT lumayan banyak. Yang pertama ada device, itu perangkat utama untuk menjalankan sistem IoT dan menjadi tempat sensor, microcontroller, dan aktuator bekerja. Kemudian ada sensor. Sensor ini mengumpulkan data dari lingkungan sekitar yang bentuknya adalah fisik menjadi data. Kemudian ada microcontroller atau prosesornya, itu sebagai pengolah data dari sensor dan mengirim perintah ke aktuator untuk mengeksekusi perintah dari sensor. Kemudian ada aktuator. Aktuator adalah yang menjalankan aksi berdasarkan perintah dari microcontroller tadi. Kemudian ada gateway. Gateway ini adalah jalur yang menghubungkan antara perangkat IoT dengan jaringan lokal atau internet. Kemudian ada jaringan internet. Jaringan internet sebagai pengirim data dari perangkat ke server atau sebaliknya. Kemudian ada cloud server. Cloud server ini berfungsi untuk menyimpan, mengelola, dan memproses data dan dari perangkat IoT. Kemudian ada big data. Big data ini mengolah data IoT dalam jumlah besar untuk dianalisis dan pengambilan keputusan. Kemudian ada user interface, media untuk interaksi antara pengguna dengan perangkat IoT-nya. Nah, kemudian ada alur kerjanya. Yang pertama sensor mengumpulkan data melalui kondisi sekitar. Kemudian yang kedua, data dikirim ke microcontroller dan microcontroller mengirim dan memproses data dari sensor. Kemudian aktuator ini sebagai mengeksekusi perintah dari si sensor microcontroller. Kemudian
data dikirim melalui internet menuju gateway dan data disimpan di cloud server dan disimpan agar data bisa digunakan kapan saja. Kemudian yang ini data dapat diakses melalui user interface masing-masing aplikasi atau website dari perangkat pemantau. Kemudian yang terakhir, IoT ini dapat bekerja otomatis dari data yang disimpan di cloud server, sehingga bisa melaksanakan perintah tanpa harus diatur oleh manusia. Kemudian ada keunggulan dan kelemahannya dari IoT. Yang pertama, kelebihannya yaitu efisiensi waktu karena dia otomatis. Kedua, monitoring real time, bisa dipantau secara langsung pada saat itu juga. Kemudian yang tiga, menghemat energi karena otomatis dan tidak perlu diatur ulang gitu. Kemudian yang empat, mengurangi kesalahan manusia karena IoT otomatis tanpa campur tangan manusia, sehingga kesalahan manusia menjadi lebih sedikit. Kemudian yang kelima, mengambil keputusan lebih cepat karena otomatis. Oke. Kelemahan, keamanan datanya yang masih rentan karena terhubung dengan internet, bisa diakses dari luar. Kemudian masalah privasi, data kita bisa diakses dari luar karena terhubung dengan internet. Kemudian yang ketiga, ketergantungan dengan internet, karena IoT ini adalah Internet of Things. Jika internet mati, maka tidak berjalan IoT ini. Kemudian yang keempat, itu biaya awalnya yang tinggi, pemasangan IoT ini tinggi, jadi untuk instalasinya itu makan cukup banyak biaya gitu. Terus kemudian yang kelima, ada kompleksitas dan sistem, karena IoT ini jaringan kompleks dari sisi perangkat. Kemudian dalam-dalamnya seperti tadi microcontrollernya, aktuatornya, dan lain-lain. Oke. Belum selesai. Ini lagi. Oke. Metode pengambilan datanya, yang pertama saya membaca literatur tentang IoT di beberapa jurnal. Kemudian yang kedua, menonton video tentang IoT di YouTube atau di Instagram. Kemudian kesimpulannya IoT merupakan teknologi yang memungkinkan berbagai perangkat fisik terhubung melalui jaringan internet, sehingga dapat saling bertukar data dan bekerja secara otomatis untuk meningkatkan efisien serta mempermudah aktivitas manusia dalam berbagai bidang kehidupan seperti rumah tangga, kesehatan, pertanian, industri. Dengan dukungan sensor dan jaringan komunikasi juga sistem pengolahan data, IoT menjadi salah satu teknologi penting di era digital saat ini. Oleh karena itu, pemahaman tentang IoT sangat diperlukan agar kita dapat memanfaatkan teknologi secara bijak sekaligus siap menghadapi perkembangan teknologi di masa depan. Oke, belum selesai ini, tapi saya coba aja. Kelebihan saya, yang pertama keingintahuan yang tinggi, yang kedua mungkin pantang menyerah, karena saya tidak menyerah. Misalnya satu sumber nggak ketemu, saya nyerah, udah dari satu sumber aja. Kemudian yang ketiga, cukup reflektif mungkin, karena saya tidak ingin mengulangi kesalahan kelas minat saya sebelumnya, sehingga saya mencoba untuk maksimal di kelas minat sekarang. Kemudian yang di kelemahan saya, pertama kurang dalam memanage waktu, yang kedua mudah terdistraksi. Untuk tindak lanjutnya saya ingin membuat proyek kecil IoT seperti lampu otomatis yang menyala, atau
tempat sampah misalkan smart trash dan lain-lain mungkin. Sudah, saya jawab. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah selesai juga. Oke, baik. Terima kasih Fauzan. Bagus itunya ya, persentasenya gitu cukup detail dan cukup apa namanya ya, merepresentasikan lah IoT itu seperti apa gitu ya. Cuman satu pertanyaan krusial Bapak nih, yang Fauzan tulis tadi itu, Fauzan paham betul nggak tadi gitu? Paham semua apa yang Fauzan presentasikan tadi ya? Itu soalnya cukup ini ya, cukup teknis sekali ya tentang IoT gitu ya. Kalau Fauzan memang paham betul itu thumb up itu ya, bagus gitu ya. Itu tinggal nanti kalau memang perlu hand on langsung gitu ya, yang tadi yang tidak lanjut ya, pengen apa namanya, pengen bikin proyek kecil gitu ya. Ya kalau yang kayak gini-gini memang tidak bisa cuman sekedar studi literatur, gitu. Memang harus praktek langsung gitu ya. Tapi dari paparan Fauzan tadi sudah bagus sekali gitu ya, dari sisi teknisnya itu sudah mencakup cukup detail gitu ya. Gitu. Kemudian satu lagi mungkin yang harus digali ya, kayak misalkan mungkin perlu ditampilkan juga contoh ini ya, contoh-contoh yang sebetulnya kita sendiri sudah gunakan dalam kehidupan sehari-hari secara tidak langsung gitu ya, atau secara tidak sadar gitu ya. Mungkin di rumah atau di tempat lain gitu, kita nggak paham kalau ternyata itu IoT sebetulnya gitu ya. Gitu. Jadi biar bisa ini juga memberikan apa namanya, pemahaman juga ke teman-teman kan tadi kan untuk orang lain gitu supaya bisa memberikan satu pemahaman gitu ya, IoT itu seperti apa gitu ya. Gitu. Kedepannya memang IoT ini akan sangat ini ya, sangat terintegrasi dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Baik secara sadar maupun tidak sadar gitu ya. Kita akan menggunakan itu juga gitu. Catatan saya mungkin apa tadi ya, sama masalah definisi masalah privacy, masalah security itu mungkin bisa ditambahkan contoh-contohnya juga gitu ya. Gitu. Karena impact yang paling besar per saat ini gitu ya terhadap masalah security dari IoT itu alat, kan tadi udah dibilang alat-alat IoT itu jauh lebih banyak daripada jumlah manusia yang ada sekarang gitu kan. Itu ternyata impact negatifnya itu security-nya banyak yang lemah, jadinya bisa dimanfaatkan oleh kriminal untuk membuat serangan yang namanya DDoS itu. Tahu DDoS ya? Gitu ya. Jadi seperti itu gitu ya. Kita mungkin tadi belum perlu ditambahkan kalau nantinya ada paparan lagi seperti ini. Itu aja mungkin bagus gitu ya. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Ya kalau dari saya mengikuti perkembangan Fauzan sudah meningkat ya. Jadi memang kamu bilang manajemen waktu kamu masih harus diperbaiki, tapi saya lihat jauh lebih baik dibanding kemarin. Waktu apalagi kalau kelas 10 progresnya bagus sekali. Gitu. Pertama kamu sudah menemukan bidang minatmu, kedua kamu menyelesaikan tugasmu. Gitu. Kalau kemarin kelas 10 kan tiba-tiba ada gitu ya si kotak apa itu ya. Tidak terlihat progresnya ya. Ya jauh lebih baik, tapi kan berproses ya. Ini masih kelas 11 semester 2 ya kelas. Masih ada kelas 12.
dan kuliah kamu bisa lebih baik. Oke, selamat untuk pencapaianmu. Baik, terima kasih kepada siapa namanya? Aduh lupa namanya, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Apa Pak namanya siapa? Oh Pak Hansen, oh iya ya. Lupa. Baik, terima kasih kepada Pak Hansen dan Bu Ayu. Baik, saya tutup presentasi saya pada hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga ada yang bisa diambil manfaatnya dan bisa dihindari mudaratnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada guru pembimbing dan teman-teman yang saya hormati dan saya sayangi. Pada kesempatan kali ini di kelas minat saya di kelas 11 pada semester 2 kali ini, saya mengambil topik mengenai sistem pencernaan, lebih tepatnya yaitu gangguan pada sistem pencernaan, yaitu usus buntu. Di mana pada presentasi saya kali ini, saya akan memahami apa itu appendicitis. Sebelum saya masuk lebih dalam mengenai apa itu usus buntu, di sini akan ada pembahasan lebih lanjutnya atau pembahasan yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah latar belakang, definisi usus buntu, anatominya, penyebab dalam usus buntunya, gejala khas, penanganan, dampak dan komplikasi, kemudian kesimpulan. Selanjutnya adalah latar belakang. Jadi mungkin saya akan menceritakan lebih dalam lagi mulai dari saya SD hingga saya saat ini SMA gitu. Jadi pada saya SD ini saya belum terlalu merasakan sakitnya apa itu usus buntu. Belum terlalu tahu apa itu usus buntu, belum banyak mengenali apa itu usus buntu. Jadi pada saat SD ini saya selalu merasakan sakit di bagian bawah perut bagian kanan. Di mana pada saat itu saya selalu ke klinik. Ke klinik itu hanya didiagnosisnya sebagai bukan usus buntu, datang lagi bukan usus buntu gitu. Hingga akhirnya pada sekolah kelas 5 sampai SD kelas 5 sampai kelas 6, puncaknya di mana saya ini merasakan sakit yang akan teramat sakitnya gitu. Di mana pada saat itu setiap beraktivitas maupun outdoor dan indoor ataupun tidak beraktivitas gitu ya, perut di bagian kanan itu selalu tiba-tiba sakit gitu. Hingga puncaknya di mana saya harus masuk UKS di SD itu, dan sejujurnya masuk UKS itu saya cuman kayak sakitnya tuh kayak sedikit aja gitu, tapi kayak respon dari tubuh saya itu kayak apa ya, respon saya itu kayak sangat parah banget gitu, sakitnya biasa aja tapi kayak sakit banget gitu, hingga pada saat itu akhirnya saya tuh dibawa ke rumah sakit, yang akhirnya di rumah sakit itu saya disuruh USG lah, disuruh tes darah apapun itu dites dulu semuanya, akhirnya di USG, yang akhirnya saya didiagnosis usus buntu, yang saya pun nggak ngeduga gitu, tiba-tiba usus buntu, yang akhirnya saya harus operasi pada saat itu juga. Hingga kemudian saya masuk ke SMP dan SMA. Di SMP dan SMA ini di SMP ini saya kayak masih meraba-raba dunia yang baru saya rasakan lagi setelah kehilangan usus buntu gitu. Hingga akhirnya SMP berlalu, saya masuk ke SMA. Saya lebih ingin ketika di SMA ada pelajaran kelas minat, saya ingin meliti
kenapa sih usus buntu itu bisa terjadi pada tubuh kita? Kenapa sih? Terus saya ingin lebih memberi saran kepada teman-teman kenapa usus buntu ini harus kita hindarkan. Karena dampaknya pun akan sangat parah bagi sistem pencernaan kita. Gitu. Nah selanjutnya, apa itu usus buntu? Jadi usus buntu itu atau yang kita kenal dalam istilah medis adalah appendicitis, itu merupakan organ berbentuk kantong kecil yang terdapat pada usus besar, yang panjangnya bisa sampai 5 plus minus 5 sampai 10 cm gitu. Dimana tidak memiliki fungsi yang diketahui secara pasti dalam sistem pencernaan manusia. Terus kalau semisalnya kita diketahui tidak memiliki fungsi yang secara pasti, jadi untuk apa sih usus buntu itu? Buat apa gitu kita punya usus buntu kalau semisalnya tidak memiliki fungsinya gitu. Lanjut. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi usus buntu dalam sistem pencernaan. Di mana pada fakta anatomi singkatnya, usus buntu itu terletak pada terletak pada usus besar yang dimana di bawah sekum. Di mana sekum itu merupakan titik awal usus halus itu masuk ke usus besar gitu. Dan di mana usus buntu adalah ininya, si bagian kecilnya gitu. Logikanya gini aja gitu. Karena ukurannya yang kecil, jadi rentan terhadap sumbatan. Selanjutnya di sini, nah ini lebih jelasnya. Di sini appendix ini memiliki beberapa lapisan. Pertama, di sini ada 4 poin, di mana lapisan pertama itu mukosa, lapisan kedua itu submukosa, lapisan ketiga itu muscularis, dan lapisan keempat itu serosa, lapisan terulannya. Jadi pada lapisan yang pertama itu lapisan mukosa. Nah, di mana mukosa ini sebenarnya itu terdapat 3 lapisan lagi, di mana ada lapisan epitel, lamina propria, dan muscularis mukosa. Di mana yang pertama kan ada mukosa dan lapisan pertamanya adalah epitel. Di mana epitel ini yang akan kontak langsung dengan makanan atau kotoran kita gitu. Kemudian lapisan keduanya pada mukosa ini terdapat yang namanya lamina propria, di mana pada lapisan itu akan banyak jaringan ikat plus banyak sel imun. Kemudian ada lapisan ketiganya ada muscularis, yaitu kayak lapisan otot kecilnya aja, tipisnya aja. Kemudian kedua itu ada submukosa, di mana pada submukosa ini kayak sebagai jalur distribusinya aja gitu. Di mana pada submukosa banyak pembuluh darah dan jaringan limfoid. Kemudian yang ketiga itu ada muscularis, di mana muscularis itu otot gitu kan pada tubuh kita, di mana di muscularis ini akan membantu gerakan yang namanya gerakan peristaltik, yang di mana nanti makanan itu akan didorong lagi gitu. Kemudian yang keempat itu serosa, lapisan terluarnya, yang dimana lapisan terluarnya itu yang si putih ini. Nah, dimana itu fungsinya akan melindungi kayak kontak fisik langsung dengan organ lainnya gitu. Jadi nggak akan sakit banget kalau misalnya kena. Lanjut. Nah, kemudian di sini saya membuat diagram proses terjadinya usus buntu. Di mana yang pertama itu ada obstruction, kedua bacterial overgrowth, yang ketiga push and pressure, keempat ischemia dan rupture. Di mana yang pertama itu obstruction, di mana pada langkah pertama ini atau yang bisa kita kenal sebagai penyumbatan, sebelum kita didiagnosis masalah yang cukup serius, itu terjadi penyumbatan dulu. Yang tadi saya bilang, karena usus buntu ini ukurannya kecil, maka akan rentan terhadap sumbatan. Karena juga posisinya di bawah sekum, yang dimana usus halus itu titik awal usus halus masuk ke usus besar, banyak makanan dan kotoran yang masuk. Misalnya ketika kita menahan BAB gitu ya, kan maka si usus besar itu kan akan menyerap yang namanya air pada makanan kita, di mana ketika kita tahan BAB itu maka akan terjadinya penyumbatan. Ketika terjadi penyumbatan, maka akan bacterial overgrowth, di mana pada penyumbatan itu yang awalnya tadi pertama itu yang saya sebutkan ada lapisan submukosa, di mana lapisan mukosa itu kan sebagai distribusi yang akan membantu mengeluarkan lendir juga, jadi mempermudah gitu. Ketika terjadinya penyumbatan,
maka yang awalnya lendir itu keluar dari usus buntu, dia nggak akan keluar lagi dan aliran darahnya pun akan terhambat gitu. Yang akhirnya itu merupakan lembab yang akan menjadi lembab yang akan menjadi tempat bakteri yang berkembang biaknya yang cukup bagus gitu sebagai tempat berkembang biaknya bakteri. Kemudian di sini ada push and pressure di mana pada saat ini usus buntu itu akan membengkak dan tekanan di dalamnya akan meningkat. Yang tadi saya jelaskan penyumbatan bakterinya berkembang biak maka akan terjadi pembengkakan. Ketika misalnya aliran darah aja yang ngalir ke usus buntu itu jadi tertahan, yang awalnya lendir itu harusnya keluar malah ada penyumbatan, maka pada usus buntu itu akan mengalami push and pressure yang akhirnya pembengkakan gitu pada usus buntu kita yang harus langsung dilakukan operasi. Kemudian iskemia dan ruptur, di mana pada itu tuh iskemia itu kan aliran darah terganggu dan ruptur itu maka pecahnya gitu. Jadi ketika udah 3 tahap ini, maka akan terjadi kalau misalnya tidak ditangani ya, akan menjadi pecah pada appendix ini dan masalah itu bisa nyebar ke organ lainnya gitu. Selanjutnya, nah di sini pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai penyebab utama sumbatan. Yang di sini terdapat 4 poin, di mana poin pertama terdapat sumbatan saluran, kedua tinja yang mengeras, ketiga pembesaran kelenjar, keempat benda asing. Jadi ketika sumbatan saluran itu pada usus buntu itu adalah penyebab paling utama gitu. Ketika saluran tertutup, cairan dan bakteri akan terkumpul di dalamnya sehingga ya akan menjadi penyumbatan gitu. Selanjutnya tinja mengeras yang tadi saya jelaskan juga. Ketika kita menahan BAB ataupun lain sebagainya, usus besar itu kan menyerap air makanan. Ketika kita tahan, lama-lama akan mengeras dong. Nah, di mana tinja mengeras itu juga kan sekum sebelum usus. Di mana ini usus gimana ya? Usus buntu, usus halus, ini sekum dan ini usus buntu di bawah sekum. Di mana ketika di sekum ini masuk makanan, tapi kita tahan gitu. Akhirnya kan airnya diserap terus nih. Dan bisa juga makanannya itu masuk ke usus buntu yang akhirnya tersumbat gitu. Kemudian akan ada pembesaran kelenjar yang dimana dinding appendix dapat menyebabkan sumbatan dan pemicu radang. Kemudian benda asing, makanan atau benda asing lainnya yang masuk ke saluran appendix juga dapat menyebabkan sumbatan. Nah, kemudian pada slide selanjutnya di sini gejala lainnya, di mana ketika kita mengalami usus buntu, maka di sini ada 4 poin yang saya masukkan, di mana demam ringan, perut kembung, konstipasi, kemudian diare. Di mana demam ringan, tubuh kita itu, di mana kan setiap kita mengalami sakit, mau itu kecil ataupun besar, tubuh kita akan merespon dengan cara demam. Dan di mana usus buntu juga, itu gejalanya bisa demam ringan. Sehingga memberikan sinyal kepada kita kalau misalnya di tubuh kita ini ada yang tidak beres gitu melalui demam. Kemudian yang kedua itu perut kembung. Ketika kita merasa perut penuh dan kembung akibat gangguan pada sistem pencernaan, maka gas pada tubuh kita itu gas pada usus buntu akan menumpuk sehingga ya perut kembung, susah gerak, akhirnya sakit gitu. Kemudian konstipasi, sulit buang air besar atau bahkan tidak bisa BAB sama sekali karena fungsi usus terganggu oleh peradangan. Kemudian yang keempat, diare. Justru mengalami diare sebagai respon tubuh terhadap peradangan di area appendix. Nah, ini paling saya nggak akan menjelaskan lebih dalam. Kalau dari saya sendiri, ketika gejala paling khasnya itu kita bisa ngelihat ketika kita olahraga gitu. Mau kita olahraga ataupun nggak olahraga, itu kadang tubuh kita itu merespon dengan sakit di bagian ini. Jadi gerakan kita tuh jadi kayak terbatas gitu. Gak akan kayak bebas. Jadi ya segalanya terbatas saja gitu. Selanjutnya, di sini diagnosis apa yang dokter lakukan sih? Ketika kita mengalami usus buntu, maka yang akan dilakukan pertama adalah pemeriksaan fisik. Biasanya dokter itu akan meraba bagian perut yang sakitnya. Atau bahkan biasanya tuh bakalan disuruh USG gitu.
Kemudian ada tes darah atau pengambilan sampel. Kadang bisa dari darah ataupun urin. Dilihat. Kalau semisalnya tes darah itu bisa dilihat dari sel darah putih yang lebih banyak gitu. Dari manusia yang sehat biasanya gitu. Kemudian ada penceritaan USG di mana melihat kondisi appendix dan mendeteksi pembekakan atau cairannya. Kemudian CT scan, pencitraan chest. CT scan memberikan gambaran lebih detail tentang kondisi appendix dan sekitarnya. Nah ini pada slide ini mungkin saya belum terlalu mendalaminya, tapi penanganan operasi pengangkatan appendix ini terjadi dua metode berbeda tergantung kondisi pasiennya. Kalau semisalnya belum terlalu parah, itu ada yang namanya metode laparoskopi, gimana metode ini itu lebih lebih minimal, lebih invasif dengan sayatan kecil aja dan menggunakan kamera untuk melihat area operasinya. Tetapi pada metode kedua itu bedah terbuka. Jadi tubuh kita itu akan dibedah, sayatan lebih besar dilakukan jika appendix ini sudah pecah atau sudah meradang yang besar gitu, lebih besar lagi. Nah, terus kalau kita nggak tangani itu bagaimana sih? Nah, di sini ada 4 poin yang saya masukkan, di mana ketika kita tidak menanganinya, yang pertama itu akan ada peradangan akan bertambah, di mana peradangan di appendix akan semakin parah, sehingga ketika puncaknya tadi yang saya sudah lihatkan struktur prosesnya akan pecah, di mana pecah itu nanti akan menyebarkan infeksi ke organ lainnya. Kemudian yang kedua appendix pecah. Nah, jika tidak diobati, dinding appendix ini ya akan menyebarkan infeksi di dalamnya atau melepaskan bakteri ke rongga perut, ke rongga perut lainnya. Kemudian peritonitis, di mana infeksi pada selaput rongga perut yang menyebabkan radang parah dan memerlukan penanganan darurat. Kemudian yang terakhir adalah septikemia, yang akhirnya bakteri akan masuk ke aliran darah dan memperparah lagi gitu. Makanya jika sudah ada gejala yang tadi saya sebutkan, segera ke dokter. Nah, jadi akhirnya jadi fungsi usus buntu itu apa sih? Nah, yang tadi saya jelaskan, yang tadi di awal sudah saya kasih pertanyaan, jadi buat apa sih usus buntu itu ada kalau misalnya nggak ada fungsinya gitu. Jadi sesuatu yang diciptakan itu pasti ada fungsinya gitu ya kan. Jadi fungsi usus buntu yang jarang diketahui itu selain jaringan limfoid yang tadi saya sebutkan, jaringan limfoid itu kan tadi mengandung banyak sekali sel imun. Ya, yang dimana usus buntu ini berperan dalam sel imun. Kemudian yang tadi saya sebutkan juga bahwasanya kalau usus buntu ini membantu lebih berperan dalam pemulihan flora usus setelah diare berat. Jadi ketika kita mengalami diare yang berat banget, itu akan dibantu oleh usus buntu ini gitu. Dan kesimpulannya, kenali gejalanya. Ketika kita sudah mengenali gejalanya, maka hubungi dokter dan jangan ditunda. Ketika kita sudah kenali gejalanya, wah ini kayaknya usus buntu nih, langsung ke dokter. Nah, pas sudah dokter diagnosis, ya udah jangan ditunda, langsung segera diobati gitu. Udah paling, belum ada thank you-nya. Paling selanjutnya kelebihan, kekurangan dan tindak lanjut. Dari saya kelebihannya mungkin saya lebih serius dan lebih mendalami sesuatu yang saya pernah rasakan sendiri gitu. Kemudian kelebihan saya juga paling lebih keingintahuan yang tinggi dan penasaran, keingintahuan yang tinggi aja gitu. Ketika ada jaringan limfoid gitu doang nih fungsinya. Ternyata ada lagi lapisannya di dalamnya gitu. Jadi saya ingin tahu lebih dalam lagi mengenai hal tersebut gitu. Nah, tapi kekurangan saya itu lebih pada manajemen waktunya. Di mana mungkin kemarin saya mau mengerjakan mendalami lagi kelas minat ini, tetapi sering ditunda-tunda gitu. Jadi kayak oh ya udahlah nanti malam aja ketiduran. Besoknya mau belajar lagi, baca dikit-dikit, udah nanti lanjut lagi gitu. Paling kekurangan yang belum saya bisa perbaiki dan lagi sedang diperbaiki gitu. Kemudian tindak lanjutnya ya tadi saya akan memperbaiki kekurangan-kekurangan saya dan lebih mendalami apa yang saya minati gitu dan membantu dalam mencari jati diri saya. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada pertanyaan? Oh ya, langsung ke Bu Meli katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu terdengar Terdengar Bu? terdengar ya? Alhamdulillah, selamat ya Rifki. Iya. Jadi mungkin Ibu akan menyampaikan apresiasi. Rifki sudah mengangkat suatu topik yang berawal dari keingintahuan untuk menggali gitu, karena dalam pelajaran kan itu keingintahuan dulu gitu, hal yang penting untuk kita mempunyai semangat untuk menggali gitu. Semakin kita menggali, semakin kita bisa mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan atau informasi-informasi yang lebih dalam, itu biasanya kepuasan untuk diri sendiri juga kita dapatkan gitu ya. Nah, yang kedua, menurut Ibu sudah bisa menjelaskan suatu proses dengan baik gitu ya, terhadap audiens gitu yang itu awam maupun yang sudah mulai paham tentang hal ini gitu. Kenapa? Karena untuk menjelaskan suatu proses itu tidak mudah ya, melibatkan cara berpikir yang kompleks menurut Ibu. Yang pertama, Rivi sendiri sudah bisa memahami gitu prosesnya itu sendiri, harus bisa membayangkan. Nah, kemudian juga harus bisa menjelaskan ke orang lain. Jadi dalam presentasi kali ini, menurut Ibu Rivi sudah berhasil ya memahami topiknya gitu, sehingga Iya. presentasikan dengan Makasih Bu. Paling saya sedikit tambahkan tadi gitu. banyak kata di mana ya, Rifki ya, dari Oh iya. rekamannya itu yang baik. Tapi udah berhasil. Kemudian Ibu juga memberikan challenge ya untuk menambahkan treatment tadi ya tentang bagaimana prosedur cara garis besar operasinya, tindakannya. Karena semoga dari situ dengan Rifki terpapar jadi apa hal inspirasi yang itu ya, apresiasi dari Ibu. Yang kedua harus bertanya ya. Iya. Sesi tanya iya. Bu Pemi pertanyaan. Ya. Setelah Iya. Rifki mempelajari tentang topik ini, kira-kira semakin minat atau semakin tidak berminat nih terhadap biologi, Semakin apa? khususnya biologi manusia? Semakin Terkait minat atau minat. semakin Kalau terkait nambah minat, ya saya nambah minat, tapi bukan minat di lebih dalamnya lagi kayak ke sistem pencernaannya, tapi lebih ke minat ke biologi pada tubuh manusianya mungkin lebih akan meningkat gitu dibanding pada hewannya gitu. ya, alhamdulillah ya. Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, nah kalau Ibu pengen memberikan ilustrasi seorang anak SMA gitu ya, usia 15 tahun, usia 16 tahun, kemudian ada keluhan sakit perut di bagian kanan bawah. Coba bisa dianalisis oleh Rifki, cara berpikirnya seperti apa ya kalau dari ilustrasi kasus tersebut. Ini juga pernah saya rasakan di waktu datang ke UPI gitu. Jadi mungkin kalau misalnya ada siswa atau Sekarang coba bagaimana kita menganalisis apa gimana Bu? Putus-putus suaranya Bu. pengalaman pribadi, kemudian sudah mempelajari. Oh ya, coba-coba maaf ya. Kalau yang ini kedengaran nggak? Sekarang kedengaran? Maaf suaranya kurang jelas Bu. Ya. Nah, pertanyaan ya. Ya. Ada ilustrasi kasus nih seorang siswa 16 tahun dengan keluhan nyeri perut kanan bawah. Nah, coba dari ilustrasi kasus tersebut
coba dianalisis gitu bagaimana proses pengumpulan data sehingga menyimpulkan suatu diagnosis. Silakan. Ya, paling yang pertama saya lakukan dilihat dari gejalanya dulu, yang tadi saya sebutkan juga kan. Paling kalau misalnya ada kasus seperti itu, yang saya lihat pertama adalah gejalanya dulu. Ketika diketahui gejalanya misalnya demam, atau yang tadi sudah saya sebutkan, mana? Nah ini demam, habis itu nyeri, gejala sistematik kayak mual, muntah, dan aneoreksida itu. Mungkin itu jadi Jadi apa ya? Kalau misalnya kemarin saya ke UPI juga saya dibuat menganalisis itu, saya dilihat dari gejalanya dulu gitu. Kalau misalnya gejalanya demam, itu kan masih banyak apa ya? Dia memunculkan presentasi ke penyakit yang saya tuju itu masih kecil gitu. Jadi yang dikumpulkan dulu adalah datanya dulu, dia gejalanya bagaimana. Kemudian saya lihat dari pola hidupnya gitu. Ketika sudah diketahui gejalanya, diketahui pola hidupnya, dan yang terakhir mungkin saya dilihat dari dampak yang dia rasakannya gitu. Ketika itu semua saya sudah ketahui, mungkin itu lebih bisa saya mendiagnosis penyakit yang mungkin dia alami gitu. Jadi ketika misalnya gejalanya mungkin yang saya bawa sekarang dari kelas minat ini, gejalanya demam, nyeri di bagian bawah perut, dan segala sesuatu yang ujungnya akan menjadi usus buntu, itu mungkin akhirnya saya akan mendiagnosis siswa tersebut usus buntu gitu. Tapi kalau misalnya ketahuan, kalau misalnya pola hidupnya dia nggak makan nasi, tapi minum kopi, ya abis itu tidur gak makan dulu, mungkin akan diagnosis saya terhadap siswa tersebut akan beda. Mungkin bisa aja dia mengalami yang namanya MAH, ataupun kayak ya mungkin penyakit yang gak terlalu parah gitu. Paling gitu aja. Ya, baik. Ya, betul ya. Itu yang tadi Rifki jelaskan adalah namanya proses anamnesis ya. Kalau dari ilmu kedokteran, anamnesis itu proses pengumpulan data. Tentu saja pengumpulan data itu dipandu oleh tadi faktor resiko, oleh keluhan utama, keluhan penyertanya apa, demam dan sebagainya, gitu ya. Kemudian tadi faktor resikonya, penyebab-penyebabnya itu adalah data-data yang dikumpulkan untuk mengetahui kecurigaan suatu diagnosis ya. Kemudian nanti dikonfirmasi oleh pemeriksaan ya, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang seperti tadi yang di slide, laboratorium, USG dan sebagainya. Ya, jadi dari Ibu cukup rasanya ya, sudah untuk capaian pembelajarannya rasanya sudah cukup baik ya, Riki, sesuai dengan tujuan kelas minat kali ini. Dan saya kembalikan ke guru penguji, silakan. Siap. Makasih Bu Meli atas pertanyaan dan aspirasinya kepada saya. Selanjutnya mungkin dari Bu Ayu atau dari orang tua? Oh, orang tua. Dari Bu Rika boleh? Dari Mama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya kepada Bu Dr. Meli yang sudah membimbing Rifki sampai sejauh ini gitu ya. Jadi alhamdulillah berdasarkan pengalaman pribadinya, keingintahuannya jadi semakin besar gitu, ingin mengetahui mulai dari gejala, penyebab, sampai dampak yang dirasakan, dan AA bisa ada keinginan untuk memberitahu gitu, karena sudah mengalami apa yang perlu dicegah sebelum penyakit itu semakin gawat gitu. Dan ya mudah-mudahan ini menjadi meningkatkan minat AA khususnya di bidang biologi, dan bilangnya kemarin senang dengan bidang kedokteran ya, karena AA lebih mudah memahami istilah-istilah biologi gitu. Insya Allah kami sebagai orang tua mendukung gitu apa yang diperlukan untuk mencapai cita-cita AA. Terima kasih untuk AA, semangat terus belajarnya.
Ya, terima kasih juga dukungannya. Mungkin dari Bayu selanjutnya. Oke, kalau dari Ibu, Rifki salah satu siswa yang hari ini presentasi dengan hampir tidak melihat layar. Jadi Rifki memang membuktikan bahwa Rifki cukup serius ya untuk memahami materi ini. Kalau materi lalu apakah tentang biologi? Kalau nggak salah bukan ya? Bukan ya. Kalau saya ingat Ibu juga bukan gitar atau apa, kan pernah tuh kelas 10 gitar ya. Jadi alhamdulillah makin mengerucut setelah hasil BOA juga Rifki serius untuk mencoba mendalami kembali gitu bidang ilmu yang Rifki dapat dari hasil BOA ya, pembacaan diri saat itu. KAS ya, mulai agak mengerucut di KAS ya, di biologi. Ya, alhamdulillah. Dan Rifki berhasil presentasi hari ini. Ibu juga menikmati nih ininya presentasinya. Jelas bisa lagi menjawab pertanyaan Bu Meli. Keren. Menurut saya juga saya nggak gimana ya, nggak mendalami kurang belajarnya. Soalnya kemarin saya tuh mau belajar gitu, kemarin tuh mau memperbaiki PPT-nya, memperdalami materinya, tapi kemarin tuh ada masalah di komputernya. Jadi malam-malam tuh ya gak belajar sama sekali. Oh jadi masalah di komputermu, padahal sebenarnya niatnya udah belajar. Oke, hari ini aja udah baik kok, bagus kalau kamu bisa belajar tadi malam ya. Ya, oke, boleh tutup, terima kasih Rifki. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan akan saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Meli, Bu Rika. Kita lanjut ke Rido, tapi waktunya udah mepet, sepertinya nggak bisa ya. Kita undur aja ke, mungkin kamu bukan minggu depan, tapi minggu depannya lagi. Di hari-hari refleksi. Minggu depannya lagi, jadi 1 minggu besok buat presentasi kan teman-teman. Nah kamu setelah penjadwalan yang besok. Jadi kamu paling akhir jadinya. Atau kamu jadi yang pertama besok minggu depan. Yang pertama minggu depan ya. Minggu depan ya, pertama minggu depan. Dan pastikan expertnya hadir. Ya, oke. Makasih, terima kasih semuanya anak-anak, silakan istirahat. Kita tutup ya kelas minatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.